Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami keluarga Hari Vacation. Hari ini hari yang cukup spesial karena kami akan camping di Trokon. Camping ini camping kedua kami di Trokon. Dan yang istimewanya, camping kali ini adalah silaturahmi dan halal bihalal Camper Van Indonesia Bengkulu. Tadi kita singgah sebentar di Indomaret untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan nantinya pada saat kita camping. Kenapa ini istimewa? Karena ini kali pertama kami ikut camping bersama teman-teman dari Camper Van Indonesia Bengkulu. Jadi kali pertama. Dan kali pertama juga kopi darat, ketemu dengan teman-teman walaupun selama ini sering ngobrol di grup WA. Tetapi kali ini adalah momen untuk kopi darat dan bertemu. Seperti biasa teman-teman, rute yang kita lewati adalah rute gunungan. Karena memang tujuan dari camping kali ini di daerah gunungan, di daerah Rejang Lebon. Jadi teman-teman, untuk sampai ke lokasi camping kita, yaitu di Kabupaten Rejang Lebong, Curug, kita kalau dari Kota Bengkulu akan melintasi Kabupaten Kepayang. Nah, ini adalah jalan baru, jalan lingkar luar dari Kabupaten Kepayang, sehingga kita tidak lagi memasuki Kota Kepayang. Dan jalan ini akan tembus di persimpangan kantor Bupati Kabupaten Kepayang. Kita sudah memasuki jalan masuk ke lokasi camping. Jalannya cukup kecil. Teman-teman harus berhati-hati di sini, apalagi pada saat berpapasan dengan kendaraan lain. Dan jalan untuk masuk ke lokasi camping Trokon ini aksesnya cukup banyak. Jadi ada beberapa akses yang bisa kita lalui untuk sampai di Trokon ini. Kita sudah tiba di lokasi, dan ini adalah gerbang masuk desa wisatanya. Dan lokasi kita tidak jauh dari gerbang ini, kemudian berbelok ke kanan. Sampai di perkemahan Camper Van. Pada saat kami tiba, para teman-teman dari Camper Van Indonesia Bengkulu ini sudah berada di lokasi dan sudah mendirikan tenda. Jadi terlihat sangat seru, sangat asik, karena teman-teman ini juga sudah tiba. Bahkan ada yang sejak 1 hari sebelumnya sudah tiba di sini dan sudah menikmati 1 malam di lokasi camping ini.
Setelah kami lapor ke kepanitiaan, kami ditunjukkan spot untuk mendirikan tenda, dan kami segera menurunkan peralatan tenda dan kemudian mendirikan tenda dibantu oleh teman-teman dari CVI Bengkulu. Teman-teman dari CVI Bengkulu ini rata-rata semua membawa keluarga. Jadi kami disajikan oleh pemandangan tenda-tenda dari para teman-teman CVI, dan tenda-tendanya juga keren-keren, peralatan campingnya juga keren-keren, dan juga yang pasti kendaraan dari teman-teman CVI atau camper van mereka ini cukup unik-unik dan cukup cantik-cantik. Jadi kami disajikan pemandangan ini dan kami cukup terkesan. Pada saat kami mendirikan tenda, cuaca di sini cukup panas karena kami tiba di sekitaran pukul 11:30 siang. Akan tetapi walaupun cuaca panas, kami cukup bersemangat bersama istri. Sempat ada niat saya dan istri untuk mereview dari tenda-tenda dan kendaraan atau camper van dari teman-teman CVI Bengkulu. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, karena kami cuma berada di sini satu malam, jadi kami membatalkan dan merencanakan akan mereview pada agenda-agenda selanjutnya camper van Indonesia Bengkulu. Kami telah selesai mendirikan tenda dan kami langsung merapikan seluruh peralatan, menyusun dan menata dari tenda kami agar nantinya kami nyaman berada di dalam tenda maupun pada saat bersantai di depan tenda. Sambil menunggu istri memasak, saya dan anak-anak bersantai di depan tenda untuk menikmati suasana di lokasi ini.
Oh ya teman-teman, di lokasi ini fasilitas cukup baik semua, kamar mandi, kemudian toilet, dan juga di lokasi ini terdapat musola yang tepat berada di belakang tenda kami. Jadi kami cukup nyaman untuk beribadah karena tenda kami ini bersebelahan dengan musola. Anak-anak cukup menikmati suasana di lokasi ini karena memang di lokasi ini terdapat juga sungai atau air batu, sehingga mereka cukup antusias untuk segera nyebur ke sungai atau air batu. Buat sambal terasi, ini cabenya sudah kita rebus dari rumah, jadi di sini kita tinggal dulu. Kita datangnya terlambat di lokasi, jadi ini baru menyiapkan makan buat anak-anak buat sore ini. Tenda kami menghadap ke matahari sore. Sebetulnya ada keuntungan dan kekurangan posisi tenda menghadap matahari sore. Yang pasti kalau sore ini pasti teras itu menjadi panas. Dan keuntungannya di pagi hari teras ini membelakangi matahari. Jadi cukup lama teduhnya, setidaknya sampai pukul 12 siang. Jadi posisi tenda saat pagi masih teduh sampai jam 12 siang. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, panas sore tapi tidak panas pagi hari. Saatnya anak-anak makan, karena anak-anak sudah meminta untuk mereka mandi di air batu. Jadi kami harus isi dulu perut mereka agar tidak masuk angin. Kita mandi dulu teman-teman. Mandi di air batu. Air batunya cukup jernih, dan di sini juga tersedia penyewaan ban untuk anak-anak bisa mengapung di air dan bermain air atau ikut mengikuti arus air sampai ke ujung. Mandi di air batu ini, di sungai ini, itu oleh pengelola dibatasi sampai jam 6 sore. Jadi apabila sudah jam 6 sore, maka pengunjung diminta untuk keluar dari air, keluar dari sungai ini. Kami membawa seluruh peralatan mandi, sabun, sampo, sikat gigi, dan mandi layaknya
mandi di rumah. Kita spa, hair spa. Mandi di air batu menambah seru camping kami di tempat ini. Karena salah satu keseruan dalam camping ya bermain air. Tentunya camping dilakukan di pinggir sungai. Tetapi setiap spot camping menurut kami memiliki keindahan tersendiri, baik di pegunungan maupun di dataran rendah di pinggir pantai. Oh iya teman-teman, spot camping ini bukan hanya untuk melakukan kegiatan camping, tetapi dibuka juga untuk masyarakat yang datang dan kemudian pulang dalam satu hari. Jadi memang biasanya di tempat ini cukup ramai di akhir pekan, di Sabtu Minggu. Nah kebetulan memang pelaksanaan kami camping adalah hari Sabtu Minggu, makanya di sungai ini sampai dengan sore hari masih ramai orang-orang ataupun wisatawan yang mandi di sungai ini. Hari sudah beranjak malam. Kami mempersiapkan segala sesuatu termasuk penerangan agar suasana di tenda ini cukup terang. Nah ini dia teman-teman, acara kami malam ini, acara silaturahmi Converven Indonesia Bengkulu. Dan peserta di camping kali ini itu member CPI Bengkulu itu kurang lebih 20 tenda, 20 keluarga. Makanya malam ini menjadi sangat asik, sangat meriah karena para pengurus, para panitia ini menyiapkan hidangan untuk sama-sama disantap pada malam ini. Selesai acara kami kembali ke tenda, dan karena anak-anak perutnya masih belum kenyang, maka mereka minta dibuatkan mie goreng. Biasalah teman-teman, menu praktis saat berkemah ya mie instan, karena cukup praktis untuk dimasak.
Kami sangat senang sekali karena cuaca juga mendukung malam ini. Cuaca cerah, tidak berangin, tidak badai, dan kami bisa menikmati malam dengan nyaman. Selamat pagi teman-teman. Kami sudah bangun di subuh ini. Saat ini sekitar pukul 6 pagi. Di langit masih terlihat bulan masih menyala. Dan kami akan menunggu matahari terbit, sunrise pagi ini. Jadi teman-teman, di Trokon ini itu ketinggian hanya 735 mdpl, dan suhu tadi kami cek itu hanya berkisar di 20 derajat, jadi nggak terlalu dingin karena memang daerahnya juga tidak terlalu tinggi. Seperti biasa teman-teman, pas saya dan istri bangun di subuh setelah sholat, kami langsung menikmati suasana pagi. Dan seperti biasa, saya juga menyeduh kopi dan menikmati pagi di Trokon ini.
masak sop ayam. Acara terakhir kami di sini yaitu berfoto bersama dengan teman-teman dari Komperpen Indonesia Bengkulu, dan saat ini lagi bersiap-siap mengumpulkan teman-teman agar keluar tenda terlebih dahulu dan melakukan sesi foto. Oke teman-teman, itu dia camping kami, camping bareng ya dengan teman-teman Komperpen Indonesia Bengkulu. Sampai ketemu lagi.